Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio atau bisa juga dilihat di channel. Masih sama Periansa, hari ini mengawali podcast pertama kita di bulan Ramadan yang Maha Suci ini. Mudah-mudahan teman-teman semua lancar-lancar puasanya dan selalu diberi kesehatan walafiat, sehat walafiat gitu ya. Nah, sekarang murid dari SMA 1 Cijeruk tanya mengenai kegiatan yang akan mereka lakukan hari ini, yaitu syair. Apa sih syair itu? Kita tanya-tanya mereka. Tapi sebelum kita tanya-tanya ke mereka, kita perkenalan dulu. Siapa tahu ketemu di jalan. Tahu. Oke. Dulu dari yang tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat dari kelas 11 MIPA 2, asal rumah dari Kampung Bojong Menteng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Firdaus dari kelas 11 MIPA 3, rumah daerah Cibadak. Namanya daerah Cibadak, Ya. berarti dekat ya. Nah, jadi kedua teman ini yang sedang duduk bersama saya itu masih kelas 11 dua-duanya, tapi nggak sekelas. Enggak. Tapi bisa menjalin pertemanan, itu keren banget ya. Nah, mau nanya Pak Tedo aja deh ya. Semaruk Youth Action in Ramadan. Ya, jadi syair itu ada kepanjangannya, Semaruk Youth Action in Ramadan. Apa itu syair itu nih, Semaruk Youth Action itu apa tuh? Eh, Pergerakan anak-anak didik Semaruk untuk kebaikan suci Ramadan. Untuk kebaikan di bulan suci Ramadan apa aja nih kira-kira? Kayak buka bersama, memberikan rezeki dari ke anak-anak yatim, duafa. Jadi berbagi kebahagiaan melalui berbagi rezeki gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke. Nah, siapa aja nih yang bisa mengikuti syair ini? Semua siswa sama guru-guru juga semuanya. Jadi hanya untuk murid aja sama guru-guru. Ya. Kalau alumni boleh ikut gak? Kalau alumni paling kita kemarin udah minta bantuan untuk bisa bergabung sebagai kepanitiaan membantu kami supaya kami juga ada yang mengarahkan. Nah, alumni yang diundang itu apakah dulunya pengurus OSIS atau bukan atau gimana? Kita sih kemarin kalau dari alumni, dari yang datang sama ngobrol sama kita langsung dari ketua alumninya langsung. Ketua alumninya langsung dan bersedia. Dia yang meminta atau dari sini yang meminta? Kita kepanitiaan yang meminta. Kita meminta kepanitiaan kepada si kakaknya gitu ya. Nah, selain alumni, masyarakat umum misalnya, boleh ikutan nggak? Masyarakat umum bisa ikutan buat seketika mereka punya baju yang tidak layak bagi mereka tapi layak bagi orang lain, bisa disumbangkan untuk kita. Oh, jadi baju Jadi nanti layak kita pakai. yang menjualnya. Oh, baju layak pakai meren ya. Oke, kapan ini dilaksanakan syairnya ini nih kira-kira? Tanggal 25 April. Tanggal 25 April, oh Senin. Ya. Senin 25 April. Nah, bagi teman-teman yang mau ikutan, catat ya tanggal 25 April. Di mana ini lokasinya ini? Di daerah Semaruk, tentunya di sekolah kita. Oh, di Semaruk aja, nggak di luar misalnya gitu. Iya. Oke, nah ini kan kegiatannya nanti mau bagi-bagi rezeki nih. Apakah kita yang memberikan ke masyarakat langsung atau masyarakat langsung yang datang ke kita untuk menerima? Kalau buat zakat fitrah sama zakat anak yatim sama duafa, dia yang ke sekolahan. Emang ada apa aja sih kegiatannya tadi untuk yatim piatu, terus duafa, terus siapa lagi? Buka bersama, terus bagi-bagi takjil. Oh, bagi-bagi takjil. Oh, kalau bagi-bagi takjil juga di sekolah atau kita ke jalan? Kita ke jalan. Kita ke jalan. Oke. Mas, diam aja nih. Kenapa ngantuk? Jadi untuk lokasi kegiatannya itu cuma di sekolah ini aja sama di jalan gitu. Cakupannya cuma di sekitaran sini aja nih. Ya. Enggak di Khususnya Kecamatan Cijeruk sih. Oh, se-Kecamatan Cijeruk. Tapi ada niatan nggak sih buat ngadainnya misalnya di Kecamatan Cijeruk atau gitu misal? Kemarin sempat ada rencana buat di kantor kecamatan. Ya. Tapi karena dari siswa, kalau di kecamatan gini, kalau di kecamatan gini, ya udah, untuk karena ini baru pertama kali lagi, jadi kita ngadainnya di sekolah. Kecuali mungkin
tahun depan kalau mau ngadain lagi kita ngadain di luar sekolah, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Jadi untuk teman-teman, buat semua penonton nanti datang dan ramaikan suasana syair Ramadan 2022 ini bersama kami di SMA Negeri 1 Cijeruk. Nah, buat teman-teman yang ingin menyumbangkan pakaian bekas layak pakai, itu bisa disumbangkan melalui siapa nih? Kalau untuk pakaian layak pakai, silakan langsung datang ke SMA 1 Cijeruk. Nanti ada panitia yang selalu standby di musola. Kalau untuk santunan bisa ditransfer, nanti kita bisa kasih nomor rekeningnya. Nah, untuk zakat fitrah tadi nih, itu zakat fitrahnya tuh hanya untuk murid Semaruk aja? Seketika kalau alumni atau warga daerah sini ada yang mau, sok silakan. Kami juga akan membagikannya dengan rata kepada masyarakat. Oke, nah untuk acara syair ini nih, apa aja nih yang udah dipersiapkan sama teman-teman dan panitia? Kita udah ngerancang kegiatan udah pastilah. Nah, terus kita udah usaha untuk dana juga. Seketika teman-teman ada yang mau menyumbang buat kegiatan ini, kami siap menerimanya dan kami siap membagikannya. Dan bukan hanya baju, boleh berbentuk uang bagi yang mau bersedekah. Pokoknya bagi yang mau bersedekah apapun itu bentuknya diterima nih. Siap. Diterima ya. Jadi tunggu. Jadi yang mau bersedekah atau apapun itu, apapun bentuknya, ditunggu di musola SMA Negeri 1 Cijeruk. Jangan lupa pada datang ya dan pada nyumbang. Karena katanya kalau kita menyumbang atau bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda, betul nggak sih? Betul. Nah, jadi bulan baik ini dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik dan positif tentunya ya. Jangan lupa datang nyumbang ya. Karena semakin banyak orang yang terbantu, maka akan menambah kebahagiaan dan keberkahan untuk hidup kita. Amin. Amin ya. Nah, berarti cakupan penerimanya tadi yatim piatu, duafa itu yatim dan piatunya sama duafanya itu hanya sekitaran SMA 1 Cijeruk atau lebih luas lagi? Jadi nanti untuk sistemnya kita berikan kupon kepada desa sekitar sini. Oh, desa sekitar sini Ya, aja. jadi nanti kita ngambil beberapa desa di Kecamatan Cijeruk, kita ngasih kupon ke desanya. Jadi yang milih untuk disantuni desanya langsung. Targetan berapa orang nih? 50. 50 orang. 50 yatim dan 50 duafa. Oh, jadi totalnya 100. Ya. Oke. Nah, jadi total targetan peserta itu 100 orang. Kategorinya 50 orang yatim dan piatu dan 50 orang lagi dari duafa gitu. Termasuk saya kan yatim. Dapat dong. Sudah tidak bukan umurnya. Nah, ini untuk peserta kategori yatim dan piatu nih. Ada batasan umurnya nggak sih? Misalnya yang umur 20 tahun mah nggak dapat gitu. Itu kan kembali lagi ke desanya kan masing-masing. Oh, jadi kalau misalnya desa ngasihnya ke dia udah umur 30 tahun gitu, tapi dia dapat kupon. Iya, Kak, pikir juga. Iya, nggak tahu itu. Ya kan, katanya itu terserah desa. Harusnya Kan yang umur kalau masih dari kecil. kalau dari hukumnya kan cuma sampai umur 16 tahun, 17 tahun. Jadi 17 tahun ke atas itu udah nggak boleh. Enggak. Kan mereka udah bisa usaha sendiri. Kan ada yang masih nganggur. Iya kan itu kan mereka juga bisa usaha. Itu mah nggak mau usaha aja. Nah, jadi buat teman-teman yatim dan piatu yang udah berumur 17 tahun ke atas, ya mohon maaf kemungkinan tidak bisa menerima kupon. Karena di umur segitu kalian udah bisa berusaha sendiri katanya, tapi emangnya harus gitu katanya ya. Tapi mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan rezeki dari Allah yang Maha Kuasa dimanapun dan apapun bentuknya ya. Oke, nah sumber dananya nih dari siapa aja? Kita ngambil dana dari siswa, dari guru. Kita masuk ke pasar buat mintain sumbangan. Terus proposal ke tempat-tempat wisata daerah Kecamatan Cijeruk. Dan ke siapa aja yang bisa menyumbang lah. Nah, itu untuk siswa itu dipatok nggak sumbangannya, misalnya per siswa 50.000 gitu? Dipatok sih. Dipatok? Ya, minimal 15.000. Minimal 15.000 per siswa? Iya. Tapi kalau mau lebih bagus dong. Iya, iya bener sih, kalau pengen lebih banyak lebih bagus lagi. Minimal 15.000 per siswa.
di semester 1 Cijeruk. Ini sekarang udah banyak yang nyumbang. Alhamdulillah kita udah ada masuk 3 kelas yang udah masuk uang, dan sumbangan-sumbangan dari luar kita alhamdulillah udah ada yang masuk juga. Udah ada yang masuk juga. Nah kemarin udah ngamen ke pasarnya gitu. Baru tadi pagi. Oh baru tadi pagi. Iya, tadi pagi dari pasar Cijeruk sama pasar Cideng. Pasar Cideng sama pasar Cijeduk udah lumayan banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu ada hambatan nggak sih ketika meminta sumbang di pasar-pasar gitu? Mungkin agak malu sih ya. Agak malu. Iya, tapi karena gimana lagi kita juga kan mau ngadain acara gitu. Tapi hambatannya cuma malu doang. Atau kalau misalnya kan biasanya ya di pasar-pasar itu kan ada yang megangnya gitu ya, ibaratnya jagoannya gitu ya. Suka ada nggak sih yang komen? Alhamdulillahnya kita dapat izin langsung dari yang megangnya. Dari megang pasarnya. Iya. Terus dari respon dari para pedagang gimana? Mereka sih katanya bagus, anak sekolah zaman sekarang masih ada yang mau masuk pasar buat mintain dana. Alhamdulillah responnya pada bagus. Responnya positif ya. Ada nggak sih respon yang negatif misalnya? Ngapain sih minta sumbangan gini? Mungkin belum ada ya. Belum ada ya. Belum ada. Mudah-mudahan jangan Iya. sampai ada yang kayak gitu ya. Oke. Nah selain ke pasar, ke tempat-tempat wisata gitu, kemana lagi nih? Ke pabrik-pabrik mungkin? Ke pabrik-pabrik kita lagi usaha buat masukinnya, soalnya kan lagi pandemi juga susah kan buat masukin proposal ke pabrik-pabriknya. Sekiranya ada alumni yang bisa ngebantu, kami siap mengantarkan proposalnya. Nah, alumni yang misalnya udah bekerja di perusahaan atau punya kenalan orang dalam dari perusahaan bisa tuh ngebantu kegiatan ini, karena sedikit banyak bantuan yang akan kalian kasih itu akan bernilai positif dan baik untuk kita semua. Bener gak sih? Iya. Benar. Ya bener. Nah, targetan dana nih, kalian butuh berapa juta misalnya untuk dana ini sebenarnya? Kalau Untuk dana dari siswa kita, kalau ikut semua ya siswa Semarang sekitar 11 juta. tapi pengeluaran kita yang harus dibutuhkan kurang lebih 25 juta. 25 juta berarti targetan kalian dana itu harus punya 25 juta targetan. Oke. Seharusnya. Seharusnya. Tapi balik lagi. Tapi balik lagi gimana nanti ya? Dananya 25 juta baru kekumpul. Udah ada setengahnya belum? Belum. Belum ada lah. Seperempatnya juga belum. Ya, jadi kalau misalnya semua siswa menyumbang dengan nominal 15.000 semua total 11 juta ya semua, ditambah lagi nanti guru-guru. Nah, kalau guru-guru dipatok gak? Kalau guru-guru mungkin nanti kita masuk kantor untuk kasih amplop. Kasih amplop, pakai amplop pakai guru-guru. Jadi mereka privasi mereka lah berapa-berapanya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu guru lebih banyak lagi ya. Amin. Amin. Supaya bisa menjadi contoh buat murid-muridnya. Ya minimal 100.000 Bu, Pak. Ntar pahalanya tambah banyak, maksudnya kalau nyumbangnya banyak berarti pahalanya tambah banyak juga. Begitu. Nah, itu kan 25 juta. Itu tuh untuk apa aja nih 25 juta itu? Yatim. Yatim, terutama yatim duafa ya. Terus bagi-bagi takjil, buka bersama. Kan kita juga kalau misalkan buka bersama, siswa-siswinya banyak juga. Nah, untuk yatim dan duafa ini per anaknya itu dapat berapa? 100.000 kalau untuk yatim, kalau untuk duafa kita pakai sembako. Oh, jadi untuk yatim itu 100.000 per murid, per anak gitu ya. Dikali 50 berarti total 5 juta untuk yatim dan piatu. Iya. Kalau misalnya untuk duafa sembako, nah itu sembako kalau di buletin pakai harga itu berapa itu? Sama harganya disesuaikan dengan harga yatim. Oh, disesuaikan harganya sama ya. Jadi untuk yang disumbangkan itu butuh 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, untuk bukber itu untuk panitia aja atau untuk semua murid ini? Semua dong. Semua murid? Iya, semua. Sama guru-guru juga? Iya. Alumni juga? Alumni yang mau ikut silahkan. Oh, alumni yang mau ikut. Nah, alumni yang mau ikut nyumbang lagi nggak kalau misalnya mau ikutan bukber? Ya bayar, soalnya Bayar. kita juga makan untuk makan sendiri bayar. Oh, jadi yang mau ikutan bukber makannya nanti bayar lagi? Iya. Iya. Semuanya? Iya. Oh, kirain 15.000 itu udah termasuk bukber. Iya, itu 15.000 udah termasuk, maksudnya kalau alumni mau ikut
ya mereka bayar buat Oke. itu buat makan mereka juga. Berapa nih buat alumni yang mau ikutan? Kalau yang udah kerja minimal 50.000 ya. Iya dong. Kan mereka harus buat santunan juga buat anak-anak. Oke, dan buat alumni yang pengen ikutan di kegiatan ini minimal 50.000 ya patungannya, itu untuk termasuk makan dan termasuk kalian juga udah bisa nyumbang ke untuk yang lainnya untuk selain makan tadi gitu ya. Oke, lumayan banyak juga ya kalau misalnya semua murid ikutan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya juga kita bekerja sama SMA Negeri 3 Cibinong. Mereka nyumbang baju untuk ini. SMA Negeri 3 Cibinong nyumbang baju. Wah, terima kasih banyak ya teman-teman dari SMA 1 Cibinong SMA 3 Cibinong. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Amin. Itu ya. Cuma nyumbang baju aja. Mungkin nggak tahu nanti kita ngejemput ke sana. Ya, mudah-mudahan selalu ada hal yang baik ketika kita mau berusaha. Oke. Nah, targetan tadi kan 25 juta nih. Kalau misalnya nggak dapat target, apakah acaranya akan berkurang dari tadi misalnya target anak yatim 50 menjadi 25 karena nggak sesuai target itu? Mungkin Mungkin kalau gitu untuk dua Pak kita karena kan kita menggunakan dana dari zakat fitrah di sekolah. Kalau untuk yatim mungkin bisa berkurang soalnya kan itu berbentuk uang. Oke, jadi yang dikurangin itu dari si anak yatim. Iya. Kalau yang sembako enggak. Iya kayaknya. Oke, mudah-mudahan tetap terpenuhi gitu ya. Amin. Nah, syair ini apakah diadakan hanya tahun ini aja? Semau kita untuk adik kelas kita nanti bisa menjalankannya lagi. Jangan sampai padam intinya. Jangan sampai padam intinya. Jangan sampai padam. Karena kapan sih anak-anak sekarang jarang banget yang mau turun ke lapang untuk cari dana, untuk cari ini itu buat persiapan kegiatan. Jarang lah. Jarang-jarang ya untuk Terus anak. kapan lagi gitu kalau bukan sekarang buat silaturahmi juga. Ya, kapan lagi coba akan bisa bersilaturahmi dalam hal kebaikan kayak gini. Makanya ikutan ya. Nah, harapannya buat ke depan gimana nih? Ke depan-depannya nih harapan kalian. Harapannya sih Bisa lebih semoga maju lagi. syair yang akan datang bisa nambah-nambah lagi untuk santunannya, bisa anak-anak Semaruknya makin kompak, buat bagian dananya juga harus makin kompak. Amin. Harapannya masih Harapannya sih pengen Semaruk tuh lebih maju lagi gitu. lebih maju lagi ya. Dalam hal apa nih? Dalam hal kebaikan lah. Dalam hal kebaikan ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya bisa terwujud dalam waktu secepatnya. Amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita tampilkan di sini. Cukup sekian bincang-bincang kali ini mengenai syair. Jangan lupa buat teman-teman nanti datang pada tanggal 25 April di Seman 1 Cijeruk. Kegiatannya seru-seru. Ada buka bersama, bagi-bagi takjil, santunan. Pokoknya ini adalah kegiatan yang sangat positif banget. Kalian wajib ikut, kalau enggak kalian rugi banget. Pokoknya di bulan berkah ini banyak-banyaklah berbuat kebaikan karena pahalanya berlipat-lipat ganda gitu ya. Jangan lupa ditunggu ya buat teman-teman tanggal 25 April. Nah, buat yang mau nyumbang jangan lupa nomor rekeningnya nanti dikasih sama Kang Pateh ya. Betul? Siap. Ya gitu ya, jangan lupa pokoknya datang. Ajak saudara, teman-teman, keluarganya buat menyumbang gitu ya. Udah berapa lama kita berbicara di sini ya, udah gak kerasa ternyata ya, semakin waktu cepat berlalu. Mungkin cuma itu aja, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, karena kesalahan hanya milik mantan yang meninggalkan dan kebenaran hanya milik Allah semata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.